Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kami semua. Pada kesempatan ini kita membahas tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara menyelesaikannya jika kita kembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, dengan demikian kita akan dapat belajar bagaimana menyelesaikan suatu persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, kalau kita artikan berpikir komputasional dalam arti sempitnya, berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Nah, itu pengertian berpikir komputasional. Kemudian apa bedanya efektif dengan efisien? Nah, efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan, menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya, maupun menyelesaikan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna atau tepat guna. Itu yang dikatakan efisien. Nah, apa itu efektif? Efektif itu adalah ada efeknya, ada akibatnya atau pengaruhnya, ada kesannya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, dapat membawa hasil atau berhasil guna. Itu yang dikatakan efektif. Nah, mari kita lihat contohnya. Proses membuat kue. Jika seseorang ibu ingin membuat 5 buah biskuit dan ia membuatnya dengan mesin pabrik yang seharusnya digunakan untuk membuat kue ratusan biskuit. Nah, proses ini tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa dia dikatakan tidak efisien? Karena penggunaan mesin dalam membuat biskuit tersebut akan berlebihan. Nah, kenapa dia dikatakan tidak efektif? Karena bisa saja dengan menggunakan mesin tidak ada biskuit yang bisa dihasilkan karena semua adonan tersebut akan menempel pada mesin tersebut. Nah, itu yang beda dari efektif dan efisien. Nah, untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan pola berpikir komputasional, ada 4 pola yang harus kita ikuti. Harus kita pahami. Pola pertama adalah pola dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah diatur dan mudah dipahami. Itu yang dikatakan dengan dekomposisi. Ya, yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah mencari bagian-bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan kita dan fokus dalam mencari solusi. Ketiga adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan atau keteraturan data. Itu disebut dengan pola. Nah, yang keempat adalah pola algoritma. Apa itu pola algoritma? Sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematik dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan bantuan komputer. Ananda kami semuanya, kemudian kita lihat kasus ya. Misalnya sebuah kasus yaitu kita kasih contoh memasak nasi. Pertama adalah berpikir dekomposisi.
dalam memasak nasi tentu kita pecahkan dulu masalah besar menjadi masalah kecil, seperti menyiapkan beras, menyiapkan air, menyiapkan tempat nasi, dan menyiapkan rice cooker. Itu berpikir dekomposisi. Nah, bagaimana kita berpikir pengenalan pola? Kalau dalam kasus memasak nasi, kita harus bisa mengenali pola yang ada, seperti harus mencuci beras atau menyalakan rice cooker. Nah, yang ketiga adalah berpikir abstraksi. Nah, pada contoh ini, berapa banyak beras yang kita butuhkan untuk makan nantinya atau dalam satu waktu. Ini berpikir abstraksi. Nah, kemudian ada berpikir algoritma, yaitu kita menentukan urutan bagaimana proses kita mulai dari memasak nasi sampai nasi itu masak. Kita lihat di sini, pertama kita memasukkan beras sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian kita masukkan air, lalu kita menyalakan rice cooker. Nah, ketika langkah ini kita ikuti mulai dari awal sampai selesai, ini berarti kita berpikir algoritma. Nada kami yang kami banggakan, mari kita lihat contoh pemahaman tentang dekomposisi. Nah, pengertian dekomposisi sudah kita jelaskan tadi. Kita lihat contoh dekomposisi. Pada gambar yang kita lihat saat ini, permasalahan yang besar kita bagi menjadi 4. Artinya kita bagi menjadi 4. Nah, dari 4 permasalahan itu kita akan ambil solusinya. Sehingga nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan dari bagian-bagian tersebut. Itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Nah, sekarang kita lihat contoh lain, dekomposisi. Pada gambar di sini kita lihat, pada gambar yang merah, itu permasalahannya sangat besar. Permasalahan itu kita bagi 2 sub permasalahan. Ya, ada permasalahan yang kita lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian subnya kita bagi lagi sub permasalahan. Nah, pada bagian terakhir inilah pangkal dari permasalahan. Kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dari tiap-tiap sub permasalahan tadi. Ini salah satu contoh pemahaman kita tentang dekomposisi. Nah, kita lihat contoh lain. Dalam permasalahan yang kita lihat pada gambar ini, kita diminta untuk mengukur berapa luasnya. Sementara kita lihat di sini ada gambar lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga. Untuk mengukur ini, kalau kita tidak bisa berpikir dekomposisi, ini akan mendapat kesulitan. Nah, ketika kita berpikir dekomposisi, kita bisa bagi bahwa pada gambar ini ada 3 bagian. Pertama, gambar bangunan, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, dari ketiga gambar ini untuk mengukurnya kita temukan rumus untuk menentukan luas daripada segi panjang. Kita gunakan rumus panjang kali lebar. Kemudian untuk mengukur luas segitiga, setengah alas dikali tinggi. Kemudian untuk mengukur lingkaran, kita bisa gunakan rumus VR kuadrat. Nah, ketika kita berpikir seperti ini, kita bisa memecahkan permasalahan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Menurut Profesor Ingriani Lim menjelaskan, abstraksi itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Apa tujuan abstraksi? Ini adalah untuk mengetahui informasi yang penting. Tujuan abstraksi adalah untuk mengetahui informasi penting mana yang harus kita ketahui
untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa abstraksi adalah suatu kemampuan untuk menilai. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa abstraksi adalah suatu kemampuan untuk memilah informasi yang penting untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, sekarang kita lihat contoh abstraksi, ya. Pada gambar di samping ini, di sini kita diminta untuk menentukan berapa luas persegi panjang A, C, E, dan F. Nah, pada kasus yang kita lihat ini, sangat perlu kita ketahui adalah rumus luas persegi panjang, berapa sisi dan berapa lebarnya, sedangkan warna dan luas masing-masing bangunan tidak perlu kita cari. Nah, ini yang dimaksud dengan abstraksi. Kita hanya menentukan rumusnya, karena itu yang penting. Dan kita menentukan berapa panjangnya dan berapa lebarnya, itu yang paling penting. Sedangkan warna, berapa jumlah bangunan yang ada di dalamnya, tidak perlu. Nah, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Kita mencari mana yang penting dan mana yang perlu kita anggap tidak penting. Itu contoh dari abstraksi. Nah, kemudian contoh lain abstraksi. Pada gambar di samping ini, untuk menghitung volume kubus kita cukup mengetahui panjang dan lebar sisi kubus. Ini kubus. Nah, sedangkan untuk jumlah sisi semuanya kita abaikan. Nah, jadi jumlah sini ada beberapa sisi ini. Semuanya kita abaikan. Cukup kita menentukan berapa panjangnya, berapa sisinya dan berapa lebarnya. Nah, salah tunggu lupa benar. Ulang lihat ya. Nah, kita lihat contoh lain. Pada contoh yang ini kita lihat gambar di samping itu untuk menghitung volume kubus cukup mengetahui panjang dan lebar sisi kubus. Nah, ini beberapa kubus, ya. Untuk menentukan jumlah sisi semuanya kita abaikan. Berapa jumlah sisi ini? Jumlah sisi kubus semuanya kita abaikan. Kita cukup mengetahui berapa panjang dan berapa lebarnya. Nah, ini contoh dari abstraksi. Nah, contoh lain dari abstraksi kita melihat pada gambar yang di samping ini, untuk mencari alamat kita cukup mencari titik koordinat. Titik koordinatnya di mana? Nah, ini yang maksud dengan abstraksinya. Di mana titik koordinatnya? Nah, sedangkan jalan untuk menuju ke titik tersebut kita abaikan. Nah, ini yang maksud dengan berpikir abstraksi. Kemudian kita lanjutkan dengan berpikir mengenal pola. Berpikir mengenal pola. Mengenal pola itu merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren atau keteraturan data. Coba kita lihat contohnya di sini. Pada gambar ini kita lihat ada deretan angka 2, angka 6, 10, 14 dan 18. Kemudian untuk berikutnya masih dikosongkan. Berapa bilangan yang ke-6? Ini yang perlu kita jawab. Nah, maka untuk menjawab persoalan seperti ini, kita perlu melihat berapa jarak antara 2 dengan 6. Kita lihat ada angka 4. Kita lihat lagi dari 6 ke 10, 4. Artinya setiap angka ditambah dengan 4. 2 ditambah dari 2 ke tambah 4 jadi 6. 6 ditambah 4 jadi 10. Kemudian 10 ditambah 4, 14. Kemudian 14 ditambah 4 jadi 18. Dan yang terakhir 18 ditambah 4 menjadi 22. Jadi nilai yang ke-6 itu adalah 22.
Ini yang dimaksud dengan pola untuk menentukan. Mencari jarak ini, bagaimana cara kita menentukan, ini yang disebut dengan pengenalan pola. Kemudian contoh lain, kita lihat kasusnya. Di sini ada gambar, ya, ada gambar, kita lihat dalam lingkaran ini 5, 8, di tengahnya ada 40. 5 dan 6, kita lihat di tengahnya ada 30. Kita lihat di samping kanan, 8 dan 3, di tengahnya ada 24. Bagaimana kita menentukan polanya? Kita lihat dulu. 5 dikali 8 jadi 40. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita coba di sampingnya. 5 kali 6, 30. Kita lihat samping kanan. 8 dikali 3, 24. Ini pola. Artinya untuk mendapatkan 6 dikali 3, nah untuk mencari berapa seharusnya padatan datanya ini adalah 6 kali 3. 6 kali 3 adalah 18. Nah, maka di sini jawabannya adalah 18. Nah, cara untuk mencari seperti ini, inilah disebut dengan pengenalan pola. Anak-anak kami semua yang kami banggakan. Kemudian kita berbicara mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Ya, algoritma itu adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer menurut Sismoro. Nah, ini menurut para pakar yang menurut ini masalah ulang lihat Pak Endar. Nah, pengertian algoritma adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Nah, ada juga yang mengartikan algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Nah, ciri-ciri dari algoritma itu adalah pertama ada inputnya, itu ciri-ciri salah satu ciri-cirinya. Yang kedua ada proses. Kemudian ada outputnya. Kemudian untuk menyelesaikan suatu permasalahan, proses ini harus ada. Itu yang ciri-ciri daripada algoritma. Nah, ketika kita ingin mencari luas segitiga misalnya, ada kita inputkan berapa panjangnya, berapa alasnya, apa rumusnya, prosesnya bagaimana. Kita ulang lihat skop benar. Ya. Nah, ciri-ciri algoritma menurut Donald E. Knuth, yang pertama ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, ketiga ini harus ada. Ada output, instruksi yang jelas, ada tujuan akhirnya. Ini yang ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada algoritma. Ada input, ada proses, ada output, ada instruksinya yang jelas, dan ada tujuan akhir. Itu ciri-ciri dari algoritma. Nah, bagaimana penulisan algoritma? Penulisan algoritma ini ada 3 macam cara penulisannya. Yang pertama, natural language. Nah, cara ini adalah cara penulisan dengan bahasa kita sendiri. Ya, contohnya di sini, algoritma menghitung luas segitiga. Pertama, star. Yang kedua, baca data alas dan tinggi. Dan 3, luas adalah setengah alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi kali setengah.
Dan berikutnya adalah tampilkan luas. Terakhir stop. Ini adalah urutan untuk menentukan luas segitiga mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita lihat tadi ciri-ciri daripada algoritma, ada startnya, ada pembacaannya, artinya ada input, ada proses mencari luas di sini. Kemudian ada hasilnya. Ini tampilkan luas. Nah, kalau kita lihat tadi dari ciri-ciri dari algoritma. Kemudian cara yang kedua adalah cara penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, kalau lihat di sini penulisan algoritma dengan flowchart, kita membutuhkan pemahaman tentang lambang-lambang dari flowchart. Kalau kita lihat di sini, lambang ini adalah lambang star. Ini adalah lambang input. Nah, kalau kita lihat yang ini adalah lambang proses. Nah, di sini adalah lambang output. Lambang output dengan proses itu sama. Nah, ini prinsipnya sama dengan yang kita lihat di penulisan natural language dengan flowchart, prinsipnya sama. Cuma cara penulisannya yang berbeda. Nah, kemudian ada cara berikutnya, yaitu dengan cara pseudocode. Cara penulisan algoritma dengan pseudocode ini adalah kita membuat sebuah algoritma dengan menggunakan instruksi pemrograman. Ini bisa dikatakan setengah program. Kita lihat di sini ada start, read, artinya baca alas, baca tinggi. Kemudian luas, setengah alas kali tinggi. Kemudian printnya artinya output, tampilkan luas. Kemudian stop. Jadi itulah tadi penulisan daripada algoritma. Yang pertama natural language dengan bahasa kita sendiri. Yang kedua dengan cara flowchart, yaitu penulisan algoritma dengan menggunakan lambang-lambang flowchart. Dan yang ketiga, kita menulis algoritma dengan pseudocode, yaitu kita menggunakan instruksi-instruksi program pada pembuatan algoritma tersebut. Nah, kita lihat contoh pengguna algoritma. Kita lihat contoh. Contoh algoritma membuat kopi. Kalau kita lihat di sini, ya, ada penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart. Sementara di sampingnya kita lihat penggunaan algoritma menggunakan natural language atau penulisan dengan bahasa kita sendiri. Kita lihat yang di samping kanan. Buka kemasan kopi, kemudian tuangkan kopi ke dalam gelas. Ketiga, panaskan air hingga mendidih. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi. Aduk kopi hingga merata. Kopi instan siap untuk diminum. Artinya logikanya jelas mulai dari awal sampai akhir. Ada inputnya, ada proses, ada outputnya. Ini penulisan algoritma dengan menggunakan natural language tadi, dengan bahasa kita sendiri. Kemudian kalau kita menggunakan flowchart, kita menggunakan lambang. Ini adalah lambang star. Bisa kita masukkan informasi yang ada, kita masukkan ke dalam lambang-lambang flowchart ini. Star, kemudian kita lihat di sini, buka kemasan kopi, tuangkan kopi ke dalam gelas, panaskan air, kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian kita aduk, dan kopi siap untuk diminum. Ini penggunaan atau cara penulisan algoritma. Nah, anak-anak kami semua yang kami banggakan, itu tadi sudah kita jelaskan tentang beberapa pemahaman tentang berpikir komputasional, ya. Berpikir, tunggu loh.
untuk menutup panel. Nanda kami semuanya, itu tadi beberapa pemahaman kita tentang berpikir komputasional. Yang pertama, berpikir dekomposisi. Yang kedua, berpikir abstraksi. Ketiga, berpikir mengenal pola. Dan yang keempat, berpikir algoritma. Nah, ketika kita memecahkan suatu permasalahan, jika kita ingin bisa mengembangkan permasalahan tersebut dengan menggunakan komputer, maka kita harus menggunakan pemikiran yang 4 ini. Kenapa? Karena menggunakan pemikiran ini akan menghasilkan pekerjaan kita yang efektif dan efisien. Nanda kami semua, coba setelah saya menjelaskan apa itu tadi dekomposisi, apa itu abstraksi, apa itu yang namanya pengenalan pola dan algoritma, ya. Coba kita cobakan penerapannya pada kasus. Coba lihat kasusnya kita di sini. Cara membuat roti bakar dan teh susu. Ini adalah sebuah kasus yang kita anggap adalah kasus yang besar. Bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini? Nah, bagaimana kita menerapkan 4 metode tadi untuk menyelesaikan kasus ini? Pertama, misalnya berpikir dekomposisi. Berpikir dekomposisi, kita harus bedakan membuat roti dan membuat teh susu. Kita bagi 2. Arti dekomposisi tadi adalah membagi kasus menjadi sub kasus. Atau kita bagi kasus ini, dalam hal ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama membuat roti bakar dan yang kedua membuat teh susu. Nah, bagaimana cara kita menentukan pola, bagaimana menentukan abstraksi, bagaimana algoritmanya, itu yang perlu Anda kerjakan. Kemudian, kasus yang kedua. Buatlah algoritma mengirim SMS. Di sini sudah ada. Buka menu SMS buka menu SMS pada ponsel Anda. Pilih kontak nomor telepon. Ketik pesan yang akan dikirim. Tekan tombol kirim. SMS akan terkirim. Ini adalah algoritma. Penulisannya menggunakan metode natural language. Nah, ini penulisan algoritma dengan menggunakan metode natural language. Nah, sekarang coba Anda terapkan atau gunakan dengan menggunakan flowchart. Nah, itu tugasnya. Oke, anak-anak kami semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang berpikir komputasional. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan memudahkan Anda dalam mempelajari pelajaran informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.